Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di Skillab Blok 3 bersama saya, Dr. Dani Rosiana, spesialis penyakit dalam, instruktur Anda mengenai pemeriksaan foto torak. Seperti kita tahu bahwa foto torak merupakan salah satu pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis penyakit-penyakit pada sistem sirkulasi dan respirasi. Apa kaitannya? Kita lihat pada SKDI tahun 2012 bahwa interpretasi ronsen atau foto torak level kompetensinya adalah 4A. Ada dua jenis ronsen torak, yaitu ronsen torak polos dan yang kedua ronsen torak dengan kontras. Pada materi ini kita batasi pada foto polos, yaitu pada proyeksi postero-anterior dan lateral. Apa kaitan keterampilan klinis ini dengan masalah lain? Berkaitan pada blok masalah kardiorespirasi, kegawat daruratan, profesi di IPD, kardiovaskuler, respirologi, bedah, ilmu kesehatan anak, opsin, dan nah, apa tujuan instruksionalnya? Tujuan instruksional umum mampu melakukan atau menentukan indikasi pemeriksaan foto torak dan ada 3 tujuan instruksional khusus. Kita batasi skop diskusinya pada foto torak yang normal. Ada beberapa penyakit yang mengindikasikan betul-betul butuh pemeriksaan foto ronsen torak, seperti curiga TBC, batuk kronis, hemoptu, dan seterusnya. Nah, sebelum membuat, kita perlu melakukan preparasi. Kita menyiapkan pasiennya, tidak boleh memakai perhiasan yang mengandung material besi, kemudian diukur posisinya, dan semuanya dapat dilihat di buku Skillab Blok 3 edisi yang kedua, halaman 30. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara menginterpretasi foto ronsen torak. Yang pertama, kita harus lihat beberapa syarat di mana kita bisa tahu bahwa foto torak ini valid atau memenuhi syarat untuk dibaca. Antara lain, pastikan ada marker. Pada gambar di kanan ini kita lihat ada markernya, menunjukkan mana right, mana left. Kemudian yang kedua, ada identitas pasien meliputi nama, jenis kelamin, atau umur, kemudian tanggal pembuatan foto, alamat pasien jika perlu, dan tempat dikerjakan foto di rumah sakit mana misalnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita harus melihat densitas foto. Foto yang ideal adalah densitasnya cukup, tidak terlalu lunak, yang mana sampai sulit diidentifikasi koste dan vertebranya, dan tidak boleh juga terlalu keras. Yang selanjutnya adalah gambar tidak terpotong, jadi kelihatan secara sempurna semua hemitorak hingga sebagian diafragma, kemudian simetris antara dekstra dan sinistra, kemudian skapulanya cukup terlihat sebagian. Syarat selanjutnya adalah foto diambil saat inspirasinya harus cukup. Inspirasi dalamnya cukup. Untuk apa? Untuk meningkatkan gambaran paru secara keseluruhan. Kita lihat pada gambar berikut, inspirasinya cukup. Kita bisa lihat dari tampilan kosta baik anterior maupun posterior. Kita lihat kosta yang anterior tampak hingga kosta ke-6. Kemudian di posterior nampak sampai kosta 9 atau kosta 10. Karena jika inspirasinya kurang dalam, maka akan mempengaruhi hasil foto. Selanjutnya, foto itu juga harus bersih, tidak ada artefak, tidak ada tampak benda-benda lain selain foto torak itu sendiri. Dan harus simetris antara kanan dan kiri. Syarat selanjutnya adalah dapat dinilai tulang vertebranya. Kita bisa lihat, bisa nampak di sini ya, vertebra torakalnya sampai torakal 6 idealnya.
Kemudian jaringan lunaknya juga dapat dinilai. Selanjutnya diafragmanya dapat dilihat. Diafragma adalah batas antara hemitorak dengan cavum abdomen. Bentuknya seperti kurva melengkung dan posisinya di sini. Ada kasus namanya diafragma letak tinggi, misalnya pada kasus abses hepar. Selanjutnya yang perlu dilihat adalah sudut costophrenikus, yaitu sudut yang dibentuk oleh ujung lateral kedua diafragma dengan costae. Ya, ada dua sudut, costophrenikus dextra dan sinistra. Idealnya adalah lancip, berarti tidak ada efusi pleura. Selanjutnya kita hitung rasio hemitorak dibandingkan lebar jantung. Ini ada rumus, yaitu jarak DA ditambah B dijumlah dibagi dengan jarak C. Berapa hasilnya? Kurang dari 50%. Selanjutnya pada gambar ini ingin memperlihatkan syarat berikutnya, yaitu kita harus lihat corakan vaskulernya di antara kostak. Lihat satu-satu. Yang normal adalah corakannya bronkovesikuler. Bagaimana batas jantung? Batas jantung dapat dilihat, ini adalah batas jantung kanan, ini batas jantung kiri. Yang normal, batas jantung kiri adalah di linea mid clavicula sinistra, dan batas jantung kanan di garis para vertebra dextra atau parasternalis. Mari kita menginterpretasi foto torak di bawah ini. Ini ada foto torak. Mari kita interpretasi satu persatu, ya. Untuk aspek keterampilan pertama tentang syarat foto secara umum, kita bisa lihat ada markernya, ada identitasnya, kemudian tidak ada artefak, ya, bersih. Inspirasinya juga cukup, dapat kita lihat kostanya, ya, sampai 6 yang anterior. Kemudian skapulanya tampak sebagian. Bagaimana posisinya? Simetris, kanan dan kiri. Untuk densitasnya cukup, ya, tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Kalau terlalu keras, toraknya akan sangat kelihatan sampai lebih dari vertebra torak 6. Bagaimana dengan jaringan lunak? Jaringan lunaknya normal, ya. Selanjutnya tulang-tulang dinding toraknya juga normal. Diafragmanya normal, berbentuk melengkung. Kemudian sudut costophrenikus yang kiri, yang kanan, lancip. Kemudian yang kanan agak tumpul. Selanjutnya kita lihat foto berikut ini untuk menghitung rasio hemitorak dibanding lebar jantung, ya. Kita jumlahkan jarak A ditambah B dibagi C. Pada gambar ini kurang dari 50%. Selanjutnya kita lihat parunya, jaringan parunya, corakannya bronkovaskuler, ya, vaskulernya normal, dan batas jantung yang kanan di linea parasternal dextra, kemudian yang batas kiri di linea mid clavicula sinistra. Demikian skill lab kita kali ini. Silakan berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.